Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu status janda di masyarakat. Janda. Panggilan janda ini hanya status sama, misalnya ibu lihat ya, misalnya di KTP status menikah, tidak menikah, janda, duda, perawan, perjaka, ini hanya status. Kemudian kita melihat di masyarakat kita, atau mungkin kita pernah mengalami. Saya yakin semua orang yang berumah tangga menginginkan rumah tangga hanya yang pertama dan yang terakhir, cuma sekali menikah, iya apa iya? Iya. Tapi dalam kenyataannya kita sebagai manusia kadang-kadang sampai kepada pilihan yang sulit kita menyelesaikannya. Terjadilah perceraian, jadilah seorang perempuan jadi seorang janda, laki-laki jadi seorang duda. Atau barangkali maaf dalam tanda kutip, Allah menunjukkan kekuasaannya. Satu di antara orang yang rumah tangga meninggal, misalnya suaminya meninggal dunia, dialah perempuan yang ditinggalkan seorang janda. Bukan keinginan orang tadi, saya yakin dia sudah berusaha maksimal. Tapi apa hendak dikata, Allah menentukan lain. Kalau saja kita melihat dari kacamata Islam, janda itu seseorang yang harus dihormati. Contoh dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menikahi para janda yang suaminya gugur di medan perang, memperjuangkan agama Allah, mereka meninggalkan anak yang banyak. Buat apa maksud dan tujuannya? Maksudnya tidak lain, Islam menghormati para janda agar mereka ada kehormatan di masyarakat, bahwa janda bukan seorang yang hina, dan juga masa depan anak-anaknya dijamin. Makanya Allah perintahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan janda, diantaranya dengan Ummu Salamah. Sementara maaf dalam tanda kutip, di masyarakat kita yang namanya janda kadang-kadang dinilai sisi negatifnya. Hati-hati, dia janda loh. Emang kenapa janda? Hati-hati, suami kamu dekat sama dia tuh, dia janda kembang dan sebagainya. Maaf pemirsa Antv, apakah dengan status janda seseorang langsung harkat derajatnya jatuh gara-gara dia janda? Saya yakin tidak. Kita sebagai masyarakat harus cerdik memilih dan memilah, bahwa manusia dengan statusnya tidak menyebabkan dia berubah. Misalnya ketika dia punya suami dia baik-baik, begitu jadi janda dia penggoda suami orang, tidak. Tapi kenapa di masyarakat kita status janda seolah-olah penggoda suami orang? Kita lihat banyak yang punya suami justru suka menggoda. Yang janda lebih bisa menghargai dirinya, dia lebih bisa menahan diri. Bagaimana cara kita menilai? Sebelum kita berbicara menghina orang lain dengan seorang janda, lihat apa status saya. Bagaimana dia janda? Kita hendaknya melihat yang dinilai di mata Allah bukan janda, perawan, perjaka, duda, menikah, tidak menikah. Tapi bagaimana kualitas diri kita. Walaupun suami istri kalau tuh bini nyebelin mulu, apa bernilai di mata Allah? Tidak. Walaupun janda kalau dia berkualitas, dia pinter, dia punya ilmu, ibadahnya bagus, taatnya bagus, ketakwaannya bagus, Masya Allah di hadapan Allah luar biasa. Di selama ini banyak di masyarakat kita yang menilai status janda seolah-olah sesuatu yang negatif, penggoda suami orang, sesuatu yang hina, nauzubillah, salah. Kita hendaknya berpikir pakai ini. Banyak para janda yang justru hidupnya berjuang keras dibanding dengan orang yang tidak janda. Misalnya suaminya meninggal dunia atau bercerai, suaminya tidak punya rasa tanggung jawab, otomatis janda yang punya anak tadi pontang-panting. Peribahasa dikatakan pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, biar dia bisa hidup, anaknya bisa hidup, bisa sekolah, bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya. Itu dilakukan oleh seorang janda. Tidak sedikit kita melihat di masyarakat dan kenyataan bisa membuktikan kepada kita bahwa ketika dia masih punya suami, hidupnya pas-pasan. Begitu suaminya meninggal atau dia dicerai oleh suaminya, status dia seorang janda, ditinggalkan anak oleh suami yang tidak tanggung jawab tadi,
dengan otak yang dia miliki, dengan kecerdasan dia, dengan kemampuan dia, dengan kemauan yang tinggi, dekat kepada Allah, tidak sedikit yang hidupnya justru lebih berhasil daripada waktu dia masih punya suami. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita hargai orang lain, siapapun status dia, mau janda kek, mau duda, perjaka, perawan, maaf. Bahkan saya sering melihat dan mendengar ada seorang ibu berkeluh kesah karena anak perjakanya ingin menikah dengan janda. Maaf, janda yang bagaimana dulu. Jadi jangan kita melihat hanya dia janda itu negatif, tapi lihat ada yang perawan juga barangkali nyebelin, janda bagus. Kenapa jadi janda? Itu yang dilihat. Jadi jangan sekali-kali sebagai seorang muslim yang baik kita menghina status janda, karena janda bukan keinginan dia, tapi lihat bagaimana kualitas mereka. Karena mereka pejuang-pejuang yang sangat tangguh, justru kita dukung mereka agar mereka bisa tegar dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Begitulah dalam Islam memandang bagaimana seorang janda. Iya, itu dia tausiah singkat saja dari Mama mengenai status janda di masyarakat. Ibu-ibu, ada waktu untuk bertanya satu orang mungkin Ada janda? Di segmen ini ada. Ini ada yang berwarna ungu, apakah semuanya adalah? Bukan ya, semuanya. Siapa yang janda ngacung? Penyuka teror ya. Wah, di sini banyak janda beranak duda, ini udah tua. Iya. Ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan ya, boleh silakan. Tolong mic-nya. Silakan Ibu. Tolong mic-nya. Ya. Langsung berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul Hiyatin dari Majelis Taklim Qiraatul Quran Iya. Depok. Iya. Saya mau nanya, Ma. Iya. Maaf, ini bukan Bu Fatimah dan janda-janda yang lainnya, mudah-mudahan jangan sampai. Iya. Ini ada kejadian, ada seorang janda berselingkuh dengan suami orang selama kurang lebih 1 tahun. Sampai hamil, belum sampai ada ikatan pernikahan. Istrinya, suami diminta untuk menikah tetapi tidak mengizinkan. Dan bagaimana yang saya tanyakan sikap tokoh masyarakat atau ketua RT atau ketua RW tersebut. Iya, dan tadi sudah ada pertanyaan yang belum terjawab dari Ibu Khairul ya. Ini sebenarnya bukan masalah janda ini, Ma. Ya. Cuman orang selingkuh, Nah, kebetulan aja orang janda. selingkuh, kebetulan yang selingkuhnya janda. Iya. Ibu Khairul dan pemirsa semua harus tahu, banyak yang selingkuh juga bukan janda. Nah. Kebetulan ini janda. Iya. Cuman seolah-olah janda itu negatif. Selingkuh sama janda sampai hamil, sama perawan juga banyak yang hamil. Iya. Jangan nyalahkan janda, suaminya aja centil udah punya bini masih pacaran. Atau maaf, barangkali enggak, ini kan maaf ya. Atau barangkali ketika suami Anda itu selingkuh, jangan langsung nyalahin suami. Ibda binafsik. Kenapa dia selingkuh? Apa servis saya kurang? Apa saya judes sama suami? Apa depan suami gak pernah dandan, keluar kita dandan? Apa kalau kita ngomong sama suami galak, sotoy sama suami? Atau mungkin kita tidak pernah memberikan kepuasan sama suami? Nanya diri kita, maaf jangan marah. Banyak suami yang curhat ke saya, kenapa dia selingkuh? Bininya nyebelin, galak. Ya suami nyari perempuan yang jinak di luar. Jadi sekarang begini, kalau seandainya kita sebagai istri, servis sudah bagus, pakaian depan suami sudah rapi, senyum sudah manis, makanan yang suami doyan sudah kita hidangkan, termasuk goyang di ranjang, servisnya sudah baik. Ibu ketawa boleh, saya ngomong bener. Dengerin kalau orang tua ngomong. Nah, Bu, dengerin. nih, kalau semua sudah kita lakukan, suami masih juga centil, artinya memang suami ibu pengen ada perhatian dari perempuan dari luar. Ibu Khairul nanya, bagaimana harusnya kalau perempuan yang dipacari oleh suaminya itu sudah hamil? Terserah kepada suaminya. Dinikahin silahkan, nggak dinikahin juga nggak apa-apa, nggak ada perintah harus dinikahin. Tapi mereka tetap menanggung dosa berzina, begitu Ibu. Ya. Jadi nggak ada perintah dalam Islam, Del. Ya. Begitu orang sudah berzina harus nikah, tidak ada. Ya. Itu Tapi mah nutup kemaluan, nutup rasa malu. rasa malu, iya gitu.
Nah, masyarakat sekitar mah, RT, RW atau kita mah yang tetangganya bagaimana harus menanggapi kalau ada Orang yang begitu. Iya. Harusnya sebagai RT, sebagai RW, tokoh masyarakat, tokoh agama diriungin, dirembukin. Bagaimana seharusnya? Nah, jadi jangan tinggal diam, padahal itu kewajiban. Kata Nabi, kalau kita punya kekuasaan dengan tangan kita. Kalau nggak bisa dengan mulut nasihatin. Kalau nggak bisa dengan doa, itulah selemah-lemahnya iman. Gitu. Jadi ngomong sama RT, ngomong sama RW, ngomong sama tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana mengatasi masalah ini, jangan tinggal diam. Nanti kebiasaan, begitu Iya. Bu Hairun. Oke, terjawab ya Ibu Khairul. Dan sekarang ibu-ibu lagi siapa yang mau bertanya Bu? Iya, boleh dari Ungu dulu. Sesuai tema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Suryati dari Majelis Taklim Al-Muzakaroh Bekasi. Mau bertanya, Mama, Mangga. kebetulan temanya berlainan. Oh, berlainan, ya. Ini masih suasana Idul Kurban. Iya. Jadi kebetulan misalnya saya punya uang, ingin berkurban atau mendahulukan akikah karena Akekah dulu baru korban. Akekah itu rohinah tergadai. Akekah itu seumur hidup sekali, korban itu tiap tahun wajib korban. Jadi akekah dulu. Oh iya, Iya. terima kasih Made. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.